Di tempat inilah sesungguhnya konon diceritakan tengah-tengah atau pusar atau udel kata orang Jawa dari Pulau Jawa ini dipasang, ditancapkan oleh Sayyid Al-Bakir Al-Farisi atau Syekh Subakir. Dan dalam cerita dulu konon tanah Jawa ini seperti perahu, ia bergoyang-goyang, sering berpindah-pindah. Dan Syekh Subakir datang ke sini untuk menancapkan tumbal di sini. Ada batu yang luar biasa yang dibawa beliau dan ditancapkan di sini. Ini menjadi pusar atau pusat daripada tanah Jawa. Inilah 0 km tanah Jawa ketika awal-awal agama Islam berkembang di tanah Jawa. Di tugu ini terdapat huruf Jawa, huruf ke-8, so, hono, coroko, doto, so. Huruf so yang di dalam makna kalangan Islam Jawayan itu dihubungkan dengan so, solat. Al-farqu bainana wa bainahum as-solah. Bedanya wong Islam, bedanya orang Islam dengan orang yang bukan Islam adalah solat. Maka pusar ini mengingatkan bagaimana seorang yang mengaku dirinya beragama Islam untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Di dalam tradisi semiotik Jawa, so ini juga bermakna dari kata sopo salah seleh. Siapa yang salah kalah. Kebenaran ada di atas segala-galanya. Ini mengingatkan kita semuanya bahwa tidak ada yang pantas, yang wajib dibela kecuali kebenaran itu sendiri. Tidak ada ketakutan pada apapun sepanjang kita semua berada pada jalur kebenaran. Wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Taufik Cilacap. Hari ini kita berada di Tugu Pusar Pakubumi. Jadi disinilah, di tempat inilah sesungguhnya konon diceritakan tengah-tengah atau pusar atau udel kata orang Jawa dari Pulau Jawa ini dipasang, ditancapkan oleh Sayyid Al-Bakir Al-Farisi atau Syekh Subakir. Dan dalam cerita dulu konon tanah Jawa ini seperti perahu, ia bergoyang-goyang, sering berpindah-pindah. Dan Syekh Subakir datang ke sini untuk menancapkan tumbal di sini. Ada batu yang luar biasa yang dibawa beliau dan ditancapkan di sini. Ini menjadi pusar atau pusat daripada tanah Jawa. Inilah 0 km tanah Jawa ketika awal-awal agama Islam berkembang di tanah Jawa. Di tugu ini terdapat huruf Jawa, huruf ke-8, so, hono, coroko, doto, so. Huruf so yang di dalam makna kalangan Islam Jawayan itu dihubungkan dengan so, solat. Al-farqu bainana wa bainahum as-solah. Bedanya wong Islam, bedanya orang Islam dengan orang yang bukan Islam adalah solat. Maka pusar ini mengingatkan bagaimana seorang yang mengaku dirinya beragama Islam untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Tombo ati iku ono 5 perkarane. Nah, salah satunya sholat wengi lakonono. 5 waktu laksanakan, sholat malam laksanakan, maka engkau akan mendapatkan keamanan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam tradisi semiotik Jawa, so ini juga bermakna dari kata
Sopo salah seleh. Siapa yang bersalah, seleh itu meletakkan. Siapa yang salah, kalah. Kebenaran ada di atas segala-galanya. Ini mengingatkan kita semuanya bahwa tidak ada yang pantas, yang wajib dibela kecuali kebenaran itu sendiri. Tidak ada ketakutan pada apapun sepanjang kita semua berada pada jalur kebenaran. Para ulama dulu, Syekh Subakir, mengingatkan kepada kita akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Tugu ini mengunjang tinggi ke langit karena kebenaran itu milik Allah semata. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi tidak boleh kemudian untuk dan atas nama kebenaran melupakan apa yang menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, menjadi adat istiadat dari masyarakat setempat. Penggunaan huruf so, salah satu huruf Jawa, dan Hono Coroko sendiri ini juga kalau kita membuka catatan dari Sultan Agung Hanyokro Kusumo, cucu dari Panembahan Senopati. Beliau menerjemahkan Hono Coroko adalah ono utusan. Kita semua adalah utusan. Utusan siapa? Utusan Allah yang diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang senantiasa harus mengedepankan, menegakkan kebenaran. Ini para pemimpin yang suka korupsi, bertaubatlah, datang ke makam Syekh Subakir, bertobat kepada Allah. Pemimpin yang suka membohongi rakyatnya, tidak ada tempatnya. Kita semua Hono Coroko, Doto Sowolo. Doto Sowolo bermakna ketika pemimpin datang, ketika utusan datang, ketika khalifah datang, akan ada perlawanan, akan ada upaya untuk menolak dari masyarakat setempat. Terjadi perlawanan antara yang baik dengan yang buruk. Tetapi kebaikan harus ditempatkan pada makom yang tinggi. Jangan karena takut kehilangan jabatan, jangan karena takut tidak kaya, jangan karena takut kemudian ia mengesampingkan nilai-nilai sopo salah seleh. Ingat, ada peradilan yang maha tinggi di luar peradilan di dunia, yakni peradilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hono Coroko Doto Sowolo podo joyonyo. Kalau keduanya bertemu, akulturasi ini, Islam tidak perlu dipertentangkan dengan budaya Jawa. Islam tidak perlu dipertentangkan dengan local wisdom di Jawa ini. Maka ia menjadi sesuatu kekuatan podo joyonyo. Keduanya menjadi kekuatan yang saling support, saling mendukung untuk kejayaan NKRI harga mati. Mogo botongo. Keduanya ini menyiapkan kehidupan semata-mata untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa, untuk bersama-sama menyambut kematian Kolo Sebo yang pasti kita semua akan menjumpainya. Tiada kehidupan tanpa kematian, tetapi kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Hari ini kita belajar pada alam, kita belajar pada kehidupan, kita belajar pada sejarah. Tugu Pusar Jawa ini juga di sebelah sana belakang terdapat gambar Garuda Pancasila dibungkus dengan bendera merah putih. Komitmen kita menegakkan kebenaran, membela kebenaran. Sopo salah seleh, menegakkan hukum. Di mana bumi dipijak, di situ hukum dijunjung tinggi. Di dalam kerangka Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 45 harga mati. Indonesia Jaya, NKRI harga mati. Terima kasih sahabat Taufik Hidayat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.